Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam program Kebenaran yang Memerdekakan. Berita koran hari ini 5 Januari 2021. Siap-siap, harga pangan merambat naik di awal tahun. Bersiaplah merogoh kocek lebih dalam. Di tengah pandemi, gejolak harga pangan mulai terasa. Bahkan sudah mulai sejak akhir 2020 dan terus berlanjut di awal tahun 2021 ini. Nyaris semua komoditas pangan mencatat kenaikan harga, mulai dari telur ayam, daging sapi, daging ayam, minyak goreng, gula pasir, sampai cabai, semuanya meningkat. Sementara harga beras, bawang putih, bawang merah relatif stabil di pasar. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, sebagai seorang bapak yang cukup sering menemani istri belanja di pasar, saya juga mengetahui mengenai adanya peningkatan harga yang terjadi belakangan ini. Karena biasanya kalau kita beli katakanlah belanja satu hari 500.000 atau 700.000, kita bisa mendapat sekian barang. Belakangan ini dengan jumlah yang sama, itu kita hanya bisa mendapatkan barang dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, ini apa yang terjadi dikonfirmasi oleh berita koran hari ini mengenai harga pangan yang merambat naik. Tentunya ini tidak dapat dipisahkan dari segala perkembangan dan kenyataan yang ada mengenai pandemi yang berkepanjangan, yang menimbulkan kompetisi, dan segala perkembangan yang terpengaruh oleh situasi yang kurang menguntungkan pada akhir-akhir ini. Di sisi lain, kalau kita berbicara mengenai penghasilan, saat ini kita tahu bahwa resesi terjadi sehingga kebanyakan orang penghasilannya menjadi berkurang. Bahkan ada yang terkena PHK. Kalaupun orang bekerja, ancaman-ancaman seperti bisnis yang merosot, pemberhentian, penundaan, dan segala hal yang membuat kita menjadi terperosok secara ekonomi itu ada di depan mata. Di sisi lain, harga-harga merambat naik. Tentunya melihat situasi dan kondisi seperti ini, kita dapat menjadi khawatir karena situasinya memang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita percaya bahwa Injil adalah kabar baik. Nah, Tuhan Yesus sendiri dalam firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir tentang tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, tetapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Tidakkah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Dan siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah saja sehasta dari jalan hidupnya? Bapak Ibu Saudara terkasih, melihat situasi seperti itu, kita perlu banyak bergaul dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita bahwa kekhawatiran, kalau itu kita pilih sebagai respon terhadap persoalan kenaikan harga yang ada sekarang, kekhawatiran itu bukanlah solusi yang akan membuat keadaan kita menjadi lebih baik. Karena khawatir tidak merubah keadaan. Khawatir kita tidak membuat harga-harga pangan menurun.
Malah khawatir kita akan membuat kita sendiri tidak tenang dan membuat hidup menjadi terasa lebih berat. Oleh karena itu firman Tuhan menasihati kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Karena dengan mengucap syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Tapi mungkin ada yang berkata, oke, persoalannya kan yang kita hadapi di depan mata saat ini adalah harga-harga yang naik, di sisi lain penghasilan berkurang, penghasilan malah tidak naik, tapi berkurang. Nah, ini kan sesuatu hal yang kontras dalam kehidupan. Terus bagaimana kita harus mensikapi situasi seperti ini? Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, disinilah kita perlu hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan. Dan kita bersyukur 1 Korintus 1 ayat 30 di situ jelas disampaikan bahwa Kristus telah menjadi hikmat kita. Dan kita sebagai orang beriman, kita percaya bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Apapun situasinya, turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, mensikapi situasi kenaikan harga yang sekarang kita lihat melalui koran-koran yang ada dan fakta di lapangan, kita tidak seharusnya menjadi orang yang khawatir, menjadi orang yang pesimis, apalagi putus asa dalam menjalani hidup. Karena firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Amin. Karena Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, maka aku berharap kepadanya. Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan melihat kita sebagai orang beriman. Oleh karena itu, sekalipun situasi kurang menenangkan, situasi terdengar mengecewakan atau mengkhawatirkan, tetapi ketika kita percaya dan berharap kepada Tuhan, Tuhan melihat kita sebagai orang beriman, sehingga Tuhan menggerakkan malaikat-malaikatnya untuk bekerja membuat segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Situasi saat ini boleh dikatakan mengalami kemerosotan, tapi ketika campur tangan Tuhan, favor dan kemurahan Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka apapun yang kita usahakan akan diberkati oleh Tuhan, sehingga kita mampu membeli kebutuhan bahan pangan, dan bukan hanya itu saja, berbagai hal lain kita dimampukan untuk membeli, membiayai hidup kita secara layak, karena Tuhan mengirimkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Jadi apapun situasi dan kondisi yang saat ini terjadi, satu hal yang pasti, jangan hilang harapan, jangan tidak percaya, tetap berharap. Maka Tuhan bekerja sesuai dengan iman dan kepercayaan yang kita punya. Kalau kita berharap baik, situasi akan dirubahkan Tuhan menjadi baik. Tapi kalau kita berpikir buruk, skeptis, pesimis, putus asa, maka situasi akan menurun. Karena hidup kita akan bergerak searah dengan cara berpikir kita. Hidup kita akan bergerak searah dengan apa yang kita omongkan. Kalau yang kita omongkan adalah segala sesuatu yang pesimis, negatif, maka kehidupan kita pun akan turun. Tetapi kalau yang kita omongkan adalah Injil yang adalah kabar baik, maka hidup kita pun akan tetap naik walaupun situasi saat ini sedang susah. Kemerosotan lagi terjadi, krisis sedang berlangsung. Tapi ketika kita percaya dan kita meyakini apa yang Tuhan firmankan, maka Tuhanlah yang mencukupkan segala kehidupan kita. Saudaraku, percayalah bahwa
Tuhan adalah gembalamu, takkan kekurangan engkau. Ia membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Ia membimbingmu ke air yang tenang. Ia menuntunmu ke jalan yang benar oleh karena namanya. Dengan mempercayai Tuhan sebagai gembala, maka gembala akan menyediakan segala yang diperlukan oleh domba-dombanya. Domba hanya perlu percaya, meminta, berharap kepada gembala. Karena gembalalah yang sanggup menyediakan apa yang diperlukan oleh domba. Kita adalah domba, Tuhan adalah gembala kita. Maka ketika kita sebagai domba mempercayakan kehidupan kita kepada gembala agung kita, maka dia juga yang akan memenuhi segala keperluan dalam hidup kita. Khawatir bukan solusi, khawatir bukan jawaban atas meningkatnya harga bahan pokok, tetapi firman Tuhan itu solusi. Pengharapan dari Tuhan itu adalah jawaban atas situasi yang ada sekarang. Tetaplah berharap, tetaplah semangat, jangan khawatir, jangan putus asa, percaya bahwa Tuhan melindungi, Tuhan menyediakan apapun yang Anda perlukan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.